Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin muslimat yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam kali ini di musalla yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam kali ini saya tidak akan menyampaikan satu hal baru, namun sifatnya adalah tazkirah, mengingatkan sesuatu yang sudah kita tahu bersama, yaitu kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat ke-13, tepatnya potongan terakhir. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang benar-benar bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Ayat ini adalah ayat yang didatangkan setelah penyebutan nikmat Allah kepada Nabi Sulaiman. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuziqhu min adzabis sa'ir." Dan untuk Nabi Sulaiman kami beri kenikmatan berupa angin. Karena sebelumnya Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda beliau, kuda-kuda pilihan, yang ini adalah salah satu fungsinya adalah transportasi. Karena kuda pilihan itu dirasa menghalangi beliau dari mengingat Allah, disembelih. Jangan sampai ada satu urusan dunia yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sembelih semuanya. Diganti yang lebih baik berupa angin. Yang angin ini mampu memindahkan Nabi Sulaiman dari satu tempat ke tempat berikutnya. Satu hari sama dengan perjalanan 2 bulan dengan transportasi biasa. Kenikmatan, ya, nah, kenikmatan transportasi dengan lebih cepat. Ya. Kita aja kan seperti itu, milih yang ekspres atau bisnis. Ya, kalau kita nyari ekonomi, kalau pas uangnya mepet. Wa asalna lahu 'ainal qitr, dan kami mudahkan untuk Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud untuk bisa mengolah tembaga. Mengolah tembaga, barang tambang, kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih,
Demikian pula ada jin-jin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman bekerja dan tidak akan bisa membangkang, membelot dari perintah Nabi Sulaiman. Dijamin jin manapun yang tidak nurut dengan Nabi Sulaiman akan diazab. Wa mim maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabin wa qudurir rasiyat. Demikian pula jin-jin itu membuat mangkok-mangkok yang besar karena Nabi Sulaiman membutuhkan makanan yang tidak seperti makanan kita. Kita makan sedikit sudah cukup, Nabi Sulaiman tidak. Nabi Sulaiman kebutuhan makannya banyak. Demikian pula panci-panci yang sangat besar sehingga tidak bisa dipindah dari tempatnya. Pancinya di situ terus. Itu yang membuat jin. Naam. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur dan berterima kasih kepada Allah, respon positif dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dengan sebenar-benarnya. Jadi termasuk satu hal yang penting selalu untuk kita ingatkan bersama adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata nikmat Allah tidak pernah putus dari kita sedetik pun. Ya, sedetik pun. Lailan wa nahara, malam, siang, kita selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kita itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat baru kecuali membutuhkan syukur kita yang baru. Sedangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dihitung secara total jenisnya. Apalagi kalau dibijikan. Maksudnya dihitung satu-satu itu nggak bakal bisa dihitung total. Jenisnya saja kita tidak akan bisa. Ada nikmat kesehatan, nikmat kenyamanan, nikmat keamanan, nikmat dan lain sebagainya. Banyak sekali. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya dengan total. Kalau menghitung saja bisa. Nikmat sehat, nikmat fisik, nikmat ini, nikmat itu bisa. Tapi kalau total tidak akan bisa. Maka apabila menghitung nikmat secara total tidak akan bisa, maka sangatlah sulit untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Pasti kita akan selalu kurang dalam syukur kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita pada setiap kelalaian kita. Yang sudah kita bisa hitung itu adalah nikmat saja. Seringkali kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pada dasar wataknya halu, selalu mengeluh, menggerutu, protes dan tidak bersyukur terus tampak. Ini akibat apa? Jauh dari syukur. Jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, ini memang nyata dan jelas. Ini memang nyata dan jelas. Naam. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ma'ruf, kita sering mendengarkan ustadz-ustadz mengingatkan kita bagaimana cara mensyukuri sebuah nikmat. Namun sebelum kita mengulang itu, kita ingin mengingat kembali bagaimana cara untuk kita selalu bisa bersyukur. Bisa mungkin dimasukkan pada sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa syukur. Satu, sadar kita di atas nikmat. Itu penting sekali.
kita sadar kita di atas nikmat. Karena dengan kita sadar, kita akan terbawa untuk bersyukur. Oleh karenanya di dalam surat Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita ingat. Dan di ayat-ayat yang lain juga demikian. Kita akan sering di dalam Al-Qur'an itu firman Allah yang bunyinya wa'idz. Ya, sering baca Quran ya, Pak ya. Itu sering Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'idz qala, wa'idz dan ingatlah dan ingatlah dan ingatlah. Karena dengan mengingat kita akan sadar kita itu di atas nikmat. Kalau kita tahu kita di atas nikmat, kita akan lebih bisa bersyukur. Coba kita lihat bersama Luqman ayat ke-20. Allah berfirman, alam tarau, belumkah kalian melihat dengan mata hati dan mata kepala? Ya, mata hati itu untuk merenungi, memahami, membayangkan. Sedangkan mata kepala ini ya untuk melihat. Belumkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian semua wahai Bani Adam, makhluk-makhluk yang ada di langit. Semuanya untuk manfaat Bani Adam. Kita rinci coba ya. Yang di langit itu siapa? Makhluk-makhluk itu malaikat. Malaikat di langit, barakallahu fikum. Ternyata mereka itu menjalankan tugas yang Allah tugaskan untuk manfaat kita. Mau nyebut siapa? Jibril. Jib itu artinya abdun, ril artinya Allah. Jibril maknanya Abdullah. Ya, Jibril itu artinya Abdullah. Nah, malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada anbiya'i war rusul, para nabi dan rasul. Bisa dipastikan wahyu itu adalah nikmat terbesar untuk Bani Adam. Jibril. Siapa lagi? Mikail. Ditugaskan mengatur hujan. Manusia kalau nggak hujan kelepek-kelepek, ya. Naam, kita tuh butuh 3 paling tidaknya. Jalan, air, listrik. Ya, jalannya rusak, airnya kering, listriknya mati, bingung. Tapi paling penting lagi adalah air, jalannya rusak, tapi airnya ada, listriknya belum masuk, nggak apa-apa, masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Tapi kalau air nggak ada, meskipun sanyonya sanyo baru, nyedot ya nggak bisa tetap. Ya, air, malaikat yang ditugaskan untuk air. Ya, barakallahu hujan ini. Barakallahu fikum. Dan malaikat-malaikat yang lain. Belumkah kalian melihat, memperhatikan ini? Makhluk-makhluk yang besar-besar itu. Apalagi matahari, ya, matahari. Matahari juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manfaat kita, tumbuhan kita, hewan ternak kita. Ya. Naam. Dengan matahari tumbuhan kita lebih sehat. Kalau orang punya sawah, sampingnya ada pohon gede, kan seringnya gerutu-gerutu. Aduh, dan sawahnya kayomen ge. Bakale panennya kurang bagus. Kenapa kayomen? Karena butuh sinar matahari. Dan kalau seandainya tidak ada sinar matahari, bayar listrik tambah mahal. Karena pagi siang sore seperti di basement. Seperti di basement. Naam. Kebutuhan untuk PLN, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga apapun itu membutuhkan biaya yang mahal. Tapi dengan Allah beri matahari, walhamdulillah. Rembulan juga sama di langit. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.
rembulan itu bisa menjadi patokan ibadah-ibadah kita. Kita mau puasa butuh lihat bulan dulu. Ya, naam, bulan ini, bulan itu. Ya, ini. Ikhwatal kiram, kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu semua Allah tundukkan lima nafi'ikum, untuk manfaat kalian wahai Bani Adam. Kalian itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang di atas, Allah sebutkan wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi, makhluk-makhluk. Ada hewan, ada sapi, onta, kambing, ya bebek, ayam. Ini semua barakallahu fikum membawa manfaat untuk Bani Adam. Dari dijadikan transportasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya, kalau kita sekarang sudah tidak mau naik sapi, ya sapinya dijual untuk beli tiket pesawat. Nah, ya bisanya kita naik pesawat ya karena jual sapi itu. Nah, kambing, ya, karena kambing ini paling dapatnya ratusan ribu, ya bisa untuk kebutuhan yang sifatnya dadakan tapi tidak terlalu besar. Ayam, karena sifatnya hanya 40 ribu, 50 ribu, sampai 100 ribu, bisa untuk bayar listrik. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ayam semuanya liar. Nah, di hutan-hutan kita nggak bisa memelihara, tidak bisa mengembangbiakannya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ziraat, demikian pula tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Petani itu hanya bisa naruh biji. Yang membelah biji tersebut Allah, yang menumbuhkan Allah, yang menjaga dari hama juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, naam, tidak ada istilah petani bingung nyari obat, katanya sudah nggak mandi. Nggak mandi lagi nih. Dosisnya harus ditinggikan, dosisnya harus ditinggikan. Ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Allah berfirman, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membelah palawija, wan nawa, dan biji kurma. Allah yang membelah sehingga tumbuh. Nah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asyar, pepohonan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak manfaatnya untuk kita. Bisa bikin rumah, bisa bikin meja, bisa bikin, nah, bahkan ada orang kaya gara-gara kayu. Bisnis kayu, permebelan. Naam, ini. Ila akhirih. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala curahkan dengan melimpah kepada kalian nikmat-nikmatnya, yang lahir maupun yang batin. Yang lahir jelaslah fisik. Ya, maskan, mashrab, makal, mankah, ya. Nah, yang berkaitan dengan fisik. Mashrab, minuman. Makal, makanan. Malbas, pakaian, ya. Maskan, tempat tinggal, ya. Nah, ini semua fisik. Ya, ini semuanya fisik. Tanpa ini yuk bingung juga kita. Jadi tunawisma, nggak tahu kalau tuna pakaian apa namanya. Barakallahu fikum. Ya, gelandang, nggak jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Wa batinah, dan nikmat-nikmat yang batin. Nikmat batin itu apa? Ilmu, iman, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, emangnya kalau nggak kenal Allah hidupnya susah? Jelas susah. Karena tidak punya sandaran. Karena problem ngadu ke siapa? Orang tidak punya Allah. Nah, hatinya tidak mampu mengimani. Hatinya tertutup dengan dosa. Maka nikmat batin ini, al-iman, wa taqwa, wa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh sangat lebih penting. Nah, di malam kali ini, setelah kita bersama-sama mendengar penjabaran sedikit firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat ke-20 tadi,
kita jadi ingat, oh iya benar, kita itu di atas nikmat. Kita itu apa? Di atas nikmat. Tapi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini, yang saya ingin sama-sama di sini ingatkan adalah nikmatul Islam. Nikmatul Islam. Ini nikmat, kalau orang tidak punya, nikmat yang lain tidak ada harganya. Itu nikmat Islam. Ya. Nikmat yang lain akan menjadi berharga di saat Islam ini ada. Inti dari semua nikmat yang terpenting adalah Islam. Adalah apa? Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala akui di sisinya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Innad dina 'indallahi al-Islamu." Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui, yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Selain agama Islam yang dikatakan itu agama oleh manusia, tetap bukan agama. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau Buddha, mau apapun, mau komunis, ateis yang tidak ada agama, agama berhala, semuanya itu bukan agama. Semuanya bukan agama meskipun dikatakan oleh manusia itu sebagai apa? Agama. Sama seperti ada orang menuhankan jin, ada orang menuhankan pohon, ada orang menuhankan perjimatan, ada orang klinik ini, klinik itu. Semuanya itu makhluk, bukan Tuhan, meskipun dikatakan Tuhan. Inna dina 'indallahi al-Islam. Naam. Agama satu-satunya yang diakui dan disahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi jelas Islam itu hukumnya wajib. Jadi orang kafir masih tidur aja udah dosa. Orang kafir itu belum nyolong udah dosa. Orang kafir belum korupsi udah dosa. Belum bohong aja udah dosa. Karena dia telah mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang sudah masuk Islam. Sesengsara apapun hidup seorang muslim, setelah dia meninggal dipastikan masuk surga. Dipastikan masuk surga. Diazab apa enggak? Lah itu masing-masing. Nah itu apa? Masing-masing. Kadang ada dosanya yang enggak bisa bersih, harus dimasukkan ke neraka dulu. Tapi yang penting dia muslim, ya, meninggal di atas keislaman pasti masuk surga. Cuman kalau muslimnya ini disebut nama dengan jelas, si Narto misalnya, ya kita tidak berani. Oh Narto muslim meninggal kemarin, gimana masuk surga? Ya nggak tahu kalau si Narto. Tapi kalau si muslim secara umum, ya masuk surga. Terus bagaimana Narto ini? Kita doakan rahimahullah, semoga Allah rahmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Narju fihil khair. Kita harapkan dia mendapatkan kebaikan karena Islam itu rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Nabi kecuali sebagai bentuk rahmat untuk semesta alam. Berarti orang yang tidak masuk Islam tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini. Sehingga kalau ada orang kafir meninggal tidak perlu kita mengatakan almarhum. Ini lebih parah. Rahimahullah, semoga Allah merahmati saja tidak boleh. Bolehnya apa? Bolehnya kita katakan naam, yang masih hidup, untuk yang masih hidup semoga Allah memberi hidayah kepadanya, memberi hidayah kepadanya. Naam. Islam, ya. Kenapa saya sebutkan keutamaan-keutamaan agama Islam ini? Agar kita sadar bahwa kita di atas nikmat itu. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah sempurnakan. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini
Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama satu-satunya yang diakui oleh Allah itu Islam, dan yang sempurna cuman Islam. Dalam urusan keduniaan saja pasti kita milih yang paling the best, paling perfect, paling mendekati kesempurnaan. Karena kalau nyari sempurna dalam urusan dunia tidak bakal nemu. Ya, paling enggaknya kita maksimal, pengen paling bagus lah. Apa ya ada orang ya beli mobil cari yang penyok-penyok, ya, yang bensinnya ngadat, yang kira-kira kalau ke Purwokerto macet 3 kali. Ya nggak ada lah. Barakallahu fikum. Cari yang paling bagus dari sisi operasional, dari sisi ringannya, ila akhirih. Dalam urusan keduniaan kita seperti itu. Mau nikah, waduh, daftarnya banyak nih. Ini yang laki-laki ini kekurangannya, perempuan ini begini. Nah, memang Nabi memerintahkan fadfar bidzatid-din. Itu artinya kan ada proses pemilihan agar kita cari yang paling bagus lah. Dalam urusan keagamaan yang itu berujung pada nikmat selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya, kita pasti mencari yang paling sempurna. Islam ini yang paling sempurna. Kesempurnaan Islam bisa kita lihat dari apa? Syariat Islam yang menjelaskan semua masalah yang dibutuhkan Bani Adam. Semua itu. Bani Adam belum lahir, Bani Adam sudah lahir, Bani Adam masih PAUD, Bani Adam sudah mulai remaja, kemudian dewasa, menikah, sampai kemudian punya anak, punya keluarga, sampai rahimahullah, tetap terus dibimbing oleh syariatul Islam. Dari lahir, bahkan sebelum lahir, sampai meninggal, semuanya dijelaskan oleh Islam. Semuanya dijelaskan oleh Islam. Naam. Kesempurnaan Islam kita bisa lihat dengan penjelasan yang begitu menyeluruh. Mau kita butuh apa? Butuh ibadah? Udah nggak usah tanya kalau masalah ibadah. Ya. Mau masalah syahadatain dulu. Dibahas dengan rinci ulama, menulis kitab. Ada usulul tsalatsa, ada qawaidul arba, ada usulul sittah, ada kitabut tauhid, ada kasyfus syubuhat, ada Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah rahimahumullah. Dalam urusan ibadah pasti lengkap. Urusan sholat, kitabnya besar-besar. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab segini, Syarhul Mumti'. Ya, membahas tentang ibadah. Ibadah kan jelas berarti ya. Dijelaskan. Bahkan kalau kita ngaji di pondok pesantren, permasalahan azan ini khilaf di kalangan para ulama, 1, 2, 3, qala Malik, qala ini. Lengkap. Masalah apa? Masalah muamalah. Mau muamalah jual beli, bahas. Ya. Muamalah pernikahan, tuntas. Ya. Permasalahan apa? Sewa menyewa, bersih, bahas habis. Barakallahu fikum. Naam. Akhlak. Akhlak apa lagi? Antum kita ini membaca satu aja kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, penuh akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Belum lagi Al-Adab Al-Mufrad lil Bukhari rahimahullah. Ya penuh. Tinggal kitanya siap ngamalin, ya. Siap belajar, siap mempraktekkan. Itu Islam. Dari siapa? Membahas kebersihan. Islam paling terdepan dalam bersih-bersih. Naam. Kebersihan tempat, kebersihan badan. Nabi bersabda, al-khitanu wal istihdad al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Khitan, istihdad, membersihkan bulu kemaluan, wa qassus syarib, memangkas kumis, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa natful ibut, dan mencabut bulu ketiak. Islam bersih, ya. Naam. Tidak ada agama yang lebih detail dalam urusan kebersihan melebihi Islam. Kalau sampai pun nggak punya air, Islam sudah ngajarin yang namanya istijmar, membersihkan kotoran dengan apa? Batu. Ya,
Sampai orang Yahudi pengennya menyudutkan Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Salman, nabimu mengajarkan semua hal sampai urusan WC. Kata Salman, na'am ajal. Allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-khira'ah. Betul Nabi kita mengajarkan semuanya. Semuanya diberesin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai buang hajat dibahas. Madhabnya jangan madhab kiblat, harus bersih, doa masuk WC. Itu Islam. Benar kita di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala alal Islam. Dan Islam itu agama yang universal, agama yang tidak membedakan kasta, mau kaya mau miskin. Kalau sholat di masjid satu shaf tetap. Kalau mau umroh mau haji, orang miskin hajinya di Yaman, kalau orang kaya di Arab. Ya, kamu itu umroh gratisan aja belakangan misalnya, nggak ada kan? Udah sampai sana ya tawaf bareng di Ka'bah. Orang kaya orang miskin yuk bareng, nggak yang gratis belakang, sa'inya di lantai paling atas, bias muternya paling panjang. Nah ini yang bayarnya mahal-mahal premium ya di bawah. Enggak ada. Dan Islam tidak akan membenturkan orang kaya dengan orang miskin. Maka Islam memberikan solusi zakat. Orang kaya harus tahu bagian si miskin pada hartanya. Nah, si miskin juga harus tahu tidak boleh dia mendolimi harta orang kaya. Barakallahu fikum. Diharmoniskan hubungannya ya oleh Islam. Memang kalau misalnya ya semua orang Islam yang kaya-kaya itu ngerti zakat, nggak perlu BPJS, ya. Dah tutup lah BPJS, semuanya wis yang kaya ngeluarin zakat, orang miskin tuh tercover, ya tercover. Ya, naam. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama yang paling mulia adalah agama kita ini. Kita tadi buka taklimnya dengan apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Maha suci Allah, maha puji Allah, segala puji milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk agama ini. Untuk agama ini. Karena mendapatkan nikmatul Islam murni karunia Allah, bukan soal tempat. Maksudnya bukan soal tempat itu bagaimana? Banyak orang yang bertempat tinggal dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal ya tangga. Ya Abu Lahab ya tangga. Ya, musyrikin banyak tetangganya Nabi alaihi salatu wasallam semua. Tapi memang Islam itu bukan soal tempat. Islam itu soal karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukan soal zaman. Bukan soal apa? Zaman. Karena ternyata banyak orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak diberi nikmatul Islam. Sezaman. Ya. Nah, oleh karenanya ada seorang yang berkata kepada salah seorang sahabat, saya lupa orangnya dan saya lupa juga sahabatnya, tapi ceritanya benar nih, ya, bukan ngarang. Ya. Naam. Duhai senangnya dua mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ini yang belum pernah melihat Nabi bicara di depan sahabat. Sahabat ini mengatakan, ma hamala, apa yang membawa seseorang berandai-andai pada apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Bisa jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab, tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi satu hal terpenting adalah kamu menjadi muslim kapanpun waktunya. Kapanpun apa? Waktunya. Enggak masalah kita hidup di zaman 2021. Ya. Namun kita diberi nikmatul Islam daripada hidup di zaman sahabat, di zaman tabi'in, namun kita tidak Islam. Barakallahu fikum. Dan juga bukan soal kedekatan kerabat. Abu Talib itu kurang dekat apa dengan Nabi? Abu Talib itu satu-satunya paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebapak seibu dengan Abdullah. Ayahnya Nabi kan namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak banyak, tapi kan ibunya banyak. Yang seibu sebapak itu cuma Abu Talib nih. Abu Talib.
Maka Abu Thalib itu banget sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bukan kafir yang menentang Nabi. Abu Thalib itu kafir yang melindungi Nabi. Kafir melindungi Nabi, membantu Nabi, meninggal di atas millati Abdul Muttalib. Meninggal di atas agama kesyirikan. Dari sana kita akan sadar, oh iya ya, benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pak Wahidin, ini kurang berapa menit? Biar saya ancang-ancang ini. Bebas apa kalau di kampung? Kalau di kota kan, masjid agung udah azan, panik, ya. Kalau sini bebas. 8 menit, ya. Oh gitu, siap. Naam. Dan barang siapa, Ali Imran 85. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini dalil bahwa Islam itu wajib dipeluk. Ya, Islam itu wajib dipeluk. Maka orang yang belum masuk Islam masih tidur aja udah dosa. Ya, belum ngapa-ngapain udah dosa mereka itu. Mereka transaksi, jual beli meskipun nggak nyolong, itu tetap dosa. Kenapa? Karena itu memakan haknya muslimin. Memakan haknya apa? Muslimin. Barakallahu fikum. Kalau orang Islam beda. Ngantuk, sakit, letih, sedih, dapat pengguguran dosa. Itu orang muslim, walhamdulillah, ya. Walhamdulillah. Naam. Dan pahalanya banyak. Kalau orang sudah masuk Islam, hanya cuma membersihkan ranting dari jalan saja, pahalanya masuk surga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dzil muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku benar-benar melihat seseorang yang sudah bolak-balik di surga. Satu amalannya kecil, ya. Babat, ya, menclas itu ranting atau buang yang mengganggu orang muslim lewat. Orang muslim apa? Lewat. Nam, itu Islam. Barakallahu fikum. Lebih daripada Islam, nikmat yang harus lebih kita syukuri dan kita harus perjuangkan, nikmatus sunnah. Nikmat menjalankan Islam di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara Bani Adam ini banyak sekali yang Islam sedikit. Di antara orang Islam ini yang Islamnya, ya, mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tambah sedikit. Tambah sedikit. Itu yang seperti diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Fa ahlul islami fin nasi ghuraba wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba wa ahlus sunnati alladzina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'ah fahumul ghuraba wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Ahlul Islam di tengah seluruh Bani Adam itu sangat sedikit dan terasing. Nah, di tengah orang-orang Islam yang ahli ilmunya juga sangat sedikit lagi. Di antara ahlul ilmi, ahlus sunnah yang membedakan mana yang benar, mana yang salah dibantah, yang benar dikokohkan juga tambah sedikit lagi. Yang mau terus-menerus mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah, sabar diganggu orang, dicibir, disudutkan, dicemooh, diinjek-injek, tambah sedikit lagi. Berani benturan, ya, berani apa?
benturan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan diartikan wani gelut ya, Pak, bukan, ya. Artinya kokoh, istiqomah, berani dalilnya. Nggak, ini salah, firman Allah begini, sabda Nabi begini. Naam. Walakin hum ahlullahi haqqan. Namun merekalah orang-orang khusus milik Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Fala ghurbata alaihim. Yang sebenarnya mereka tidak asing di sisi Allah dan Rasulnya. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin. Hanya saja mereka terasing, dianggap tidak ngumumi di tengah manusia yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah wa in kanu humul ma'rufin al musyari ilaihim. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka itu yang aslinya asing di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya, serta asing di hadapan agama Islam ini. Islam kayak gini kok dia kayak gini, Nabi kayak gini kok dia kayak gini, Allah perintahkan A kok dia B, Allah perintahkan kamu masuk Islam kok pada kafir, ya. Yang Eropa, yang Afrika, yang Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur disuruh Islam kok malah kufur. Meskipun mereka banyak, mereka lah yang asing di hadapan Allah. Ini siapa sih diperintahkan untuk aku pada kafir? Diutus Nabi untuk mengikuti sunnah kok malah pada bid'ah semua, ya, asing. Maka ahlul bid'ah akan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Orang asing nggak boleh, ya, orang asing tidak boleh mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, inilah yang sebenarnya asing yang benar-benar menyedihkan. Asing tidak dikenal Allah, asing tidak dikenal Nabi, asing tidak dikenal agamanya, tidak dikenal Islam. Ya, meskipun dia ditokohkan di hadapan manusia besar, ditunjuk-tunjuk, menjadi figur publik, tapi kalau dia kafir atau dia tidak di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, merekalah yang aslinya asing. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Itu asing yang terhormat, maghbut, mamduh, ya, terpuji dan apa? Barakallahu fikum. Seharusnya orang itu iri, pingin mendapatkan nikmat itu. Sudah 8 menit belum? Belum? Nah, nanti kalau udah ya potong dulu gitu ya. 2 menit. Oh 2 menit. Oh 2 menit ya, berhenti dulu ya, minum dulu. Tanggung. Yang mau wudu silakan wudu. Naam. Kita lanjutkan lagi. Ni'matus sunnah. Nikmat beragama Islam di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam, berusaha tidak tercampur dengan kebid'ahan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat Nabi, berkata, "Ma farihtu bi syai'in minal islami ashaddu farhan bi anna qalbi lam yudkhilhu syai'un min hadhil ahwa." Aku tidak pernah lebih bahagia setelah saya masuk Islam melebihi kebahagiaanku menjalani Islam dalam keadaan kalbuku bersih dari kebid'ahan. Dari apa? Kebid'ahan. Karena nikmatus sunnah itu berarti adalah nikmatul islami alal haqiqah. Nikmat Islam yang benar-benar murni. Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal
Islam. Islam yang sebenar-benarnya itu adalah sunnah. Dan sunnah Nabi itulah sebenar-benar apa? Islam. Maka di saat orang menjalankan Islam tidak tercampuri kebid'ahan, ini nikmat di atas nikmat. Nikmat di atas nikmat. Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku dua nikmat. La adri ayyahuma afdal an hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyan. Aku tidak tahu dari dua nikmat itu yang paling besar. Satu, aku jadi muslim. Dua, aku tidak menjadi ahlul bid'ah khawarij, kaum teroris radikal. Alhamdulillah, tidak terpapar pemahamannya dengan pemahaman kaum teroris khawarij seperti orang Daesh, ISIS, ataupun jamaah-jamaah ya yang ada di Indonesia ini. Kenapa disebut haruriyah? Karena itu pemahaman yang sangat luar biasa, bisa merusak Islam seseorang. Islam tapi kok senang ngebom, Islam kok senang membunuh, Islam suka bikin kacau di mana-mana. Tapi kerasanya benar. Kalau orang kerasa benar, diingatkan tidak akan bisa. Ya, orang kalau lagi digelap kayak gitu tuh, dikasih senter satu aja nurut langsung ke sana. Oh, ini jalannya benar. Tapi kalau orang sesat di atas lampu yang banyak, ya, lampunya selapangan, dia di tengah lapangan, bingung arah. Aduh, mana ini semuanya padang. Bingung. Barakallahu fikum. Maka sesat di atas ilmu lebih sulit balik. Ya. Karena ketemunya barakallahu fikum dia merasa benar. Ya. Tidak merasa bersalah. Mereka kaum teroris khawarij, haruriyun, mereka seperti itu. Ya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Membela Islam. Ya. Nah, niatnya seperti itu. Maka Abul Aliyah Ar-Riyahi, Abul Aliyah rahimahullah mengatakan, sungguh Allah telah memberiku nikmat dua yang aku tidak tahu mana yang lebih besar. Ya, sudah aku jadi muslim, tambah tidak menjadi ahlul bid'ah. Ini, barakallahu fikum. Ada riwayat dari Muhammad ibn Abdullah al-A'la rahimahullah. Sami'tu Mu'tamir ibn Sulaiman. Saya mendengar Mu'tamir ibn Sulaiman berkata, cerita. Mu'tamir ibn Sulaiman cerita. Dakhaltu ala abi wa ana munkasirun. Saya masuk menemui ayah, yakni Sulaiman. Mu'tamir ketemu ayahnya, yakni Sulaiman, dalam keadaan munkasir. Munkasir itu mendung, sedih, gundah. Itu munkasir, patah hati. Faqala malak, ada apa kamu datang-datang murung? Ya. Qala sadiqun li, temanku bi, temanku. Kenapa temanmu? Temanku meninggal. Teman dekat ini, ya, sahib meninggal. Nah, Sulaiman rahimahullah bertanya, mata ala sunnah? Dia meninggal di atas sunnah? Di atas as-salafiyah? Di atas sunnah? Dia menjawab, na'am. Iya, dia meninggal di atas sunnah. Fala takhaf alaih, jangan kamu takut atas nasib dia. Tenang, kalau orang meninggal di atas sunnah, itu meninggal di atas kebaikan. Di atas apa? Kebaikan. Maka ada seseorang yang mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, man mata alal Islam was sunnah mata ala khair. Imam Ahmad, kalau orang meninggal di atas Islam, di atas sunnah, berarti dia di atas kebaikan ya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, justru di atas seluruh kebaikan. Tidak hanya cuma kebaikan enteng gitu, enggak. Ditegaskan benar-benar di atas kebaikan kalau orang meninggal di atas sunnah.
Maka ketika ada orang datang ke Imam Ahmad juga, ahyakallah alal Islam, semoga Allah membuatmu selalu hidup di atas Islam, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan was sunnah. Demikian pula di atas apa? Sunnah. Nah, bagaimana cara mensyukurinya agar kita tidak masuk wa qalilum min ibadiyas syakur? Hanya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadilah orang muslim yang mau belajar. Orang muslim yang mau mengamalkan ilmunya. Orang muslim yang benar-benar mengambil manfaat, merespon positif dari nikmat Allah tadi. Sabar mendakwahkan kepada yang lain. Ya. Pegang firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pegang itu sampai mati, insyaallah istiqomah. Ya. Nah, iman berarti menuntut kita harus terus menuntut ilmu. 2, amal saleh berarti kita harus bertekad untuk mengamalkan yang sudah dipelajari. Tawassaw bil haqqi berarti kita tidak lemah dalam berdakwah. Wa tawassaw bis sabri, sabar di atas itu semua. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat ini sebagai pegangan untuk istiqomah sampai mati, cukup. Ya, cukup. Pendek. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, anak TK hafal, kita juga hafal sampai ngelotok. Ya, 6, pegangi agar kita termasuk dari qalil, orang yang sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang bersyukur. Nah, ini dulu yang disampaikan di malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Naam, di majelis ini kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.